Namaku Leni. Aku asli dari Bandung, tepatnya dari desa Cangkuang. Dulu, beberapa tahun yang lalu, aku merantau jauh ke kota Batam. Mencari kerja, mencari nafkah. Di sana, aku bekerja di dunia hiburan malam. Tempat yang sangat terang benderang, ramai sekali. Penuh musik yang keras. Dan suara orang-orang yang sedang bersenang-senang. Tapi siapa yang sangka, di balik semua kesenangan itu, ada hal-hal yang tak terlihat mata, yang diam-diam ikut bersama kami. Apalagi saat itu hidup kami masih jauh dari kata baik di sana. Aku punya 3 orang sahabat dekat, teman seperjuangan. Kemanapun kami pergi, kami selalu berempat, tak pernah terpisah. Ada aku, ada Sari, ada Lisna, dan ada Susi. Susi itu sahabatku yang paling dekat. Dia cantik, ceria, tapi sayang sekali. Dia terjerumus ke pergaulan yang salah. Suatu hari, Susi datang menemui kami semua. Wajahnya pucat sekali, sangat ketakutan. Dia bercerita bahwa dia sedang hamil di luar nikah. Tak ada tanggung jawab dari laki-laki yang telah menghamilinya itu. Karena takut aibnya ketahuan dan takut dipecat dari pekerjaannya, Susi mengambil keputusan yang kelam dan sangat disesalkan. Dia berniat untuk menggugurkan kandungannya itu. Sudah berkali-kali kami memberi nasihat. Kami melarangnya. Tapi tekadnya sudah begitu kuat. Katanya dia tak sanggup menanggung semua itu sendirian. Akhirnya, diam-diam sembunyi-sembunyi, Susi melakukan hal yang mengerikan itu, tapi nasib berkata lain. Proses itu gagal dan malah membawa maut. Susi mengalami pendarahan yang sangat banyak. Tubuhnya terasa begitu lemas. Lalu nyawanya tak tertolong lagi, dia meninggal, berhenti bernapas, bersamaan dengan janin yang ada di dalam perutnya. Berita itu membuat kami bertiga sangat terkejut. Kami menangis, histeris, kesedihan, bercampur rasa bersalah, dan rasa takut yang begitu besar. Tak lama setelah itu, jenazah Susi dikirim pulang ke kampung halamannya, dimakamkan sesuai adat jauh di sana. Tinggallah kami bertiga, aku, Sari, dan Lisna. Merasa begitu sepi. Ada bagian dari hidup kami yang hilang. Terasa kosong. 2 hari setelah kejadian itu, malam itu, kami bertiga sangat merindukan Susi. Merasa kehilangan yang begitu berat. Kami ingin sedikit melupakan kesedihan ini. Dengan cara yang biasa kami lakukan, pergi ke tempat hiburan malam, tempat yang biasa kami datangi dulu. Tempat yang menjadi saksi kami bersenang-senang berempat. Tempat itu masih ramai sekali. Asap rokok mengepul kemana-mana. Lampu warna-warni berkedip dan berputar. Serta suara musik yang bergetar sampai ke dada, kami duduk di meja pojok. Tempat yang biasa menjadi tempat duduk kami bersama. Tapi suasananya terasa begitu berbeda, terasa dingin sekali. Padahal di dalam sana penuh sesak dengan orang-orang. Kami memesan minuman keras. Saat hendak menuangkan ke gelas-gelas kecil di meja, tiba-tiba Sari berbicara, nadanya datar. Matanya menatap ke botol, tak menatap ke kami. Ambilkan gelasnya 4 saja ya. Yang 1 untuk almarhumah Susi. Jantungku rasanya berhenti sejenak. Lisna di sebelahku langsung terdiam. Wajahnya menjadi kaku sekali, tapi karena kami sedang sangat sedih, kami menurutinya saja. 4 gelas disusun rapi di situ. 3 di depan kami bertiga dan 1 gelas kosong. Diletakkan tepat di depan kursi kosong di sebelahku. Kursi keempat yang biasa diduduki Susi. Kami mulai menuangkan minuman ke gelas masing-masing
dan gelas keempat itu pun kami isi penuh. Sampai hampir tumpah, seolah-olah Susi benar-benar ada di sana, ikut merayakan malam itu. Ayo minum, biar dia tenang di sana, kata Lisna pelan sambil mengangkat gelasnya. Kami bertiga minum sampai habis. Kami tertawa kecil, mencoba terlihat ceria, walau rasa sedih masih begitu terasa di dada. Tapi tiba-tiba kami bertiga serentak terdiam. Mata kami semua menatap ke satu arah yang sama, ke gelas milik Susi. Gelas yang tadi kami isi penuh. Sampai ke bibir gelas itu sekarang kosong total, kering, tak ada setetes pun sisa isinya. Padahal kami duduk di situ terus. Tak ada orang yang lewat. Tak ada angin kencang. Tak ada apa-apa. Gelas itu kosong. Seolah ada tangan tak terlihat yang mengambilnya. Lalu meminumnya sampai habis, persis seperti yang kami lakukan. Darahku rasanya berhenti mengalir. Keringat dingin mulai menetes di dahiku. Padahal di dalam sana terasa panas dan sesak sekali. Kami bertiga saling berpandangan. Wajah kami semua pucat sekali. Mulut kami terkunci rapat. Merinding sekujur tubuh rasanya. Kami sadar, sahabat kami itu ternyata benar-benar ada di sini duduk bersama kami. Ikut minum, ikut merasakan kebersamaan seperti dulu. Belum hilang rasa takut itu, Sari berbicara lagi. Suaranya agak bergetar tapi mencoba tenang. Sudahlah, jangan dipikirkan. Ayo kita menari saja di depan, mencari kesenangan. Supaya dia senang melihat kami ceria. Kami pun berpindah dari situ. Berjalan ke tengah panggung yang penuh dengan orang-orang. Musiknya makin keras, lampu berputar makin cepat. Orang-orang melompat-lompat, mabuk bersenang-senang. Kami bertiga masuk ke tengah keramaian, ikut menggerakkan badan, menari, melupakan rasa takut tadi. Awalnya aku merasa pusing. Efek dari minuman yang tadi kami minum, rasanya melayang mabuk berat. Tapi di tengah keramaian dan kesenangan itu, tiba-tiba sekujur tubuhku menjadi kaku. Rasa mabuk yang tadi melayang itu hilang seketika. Kesadaranku kembali 100%. Sangat tajam. Aku menjadi sadar penuh. Tak ada rasa pusing lagi sama sekali. Mataku menatap ke satu titik di sebelah kananku. Di samping Lisna, di sela-sela orang banyak yang ramai itu, di antara kedipan lampu warna-warni yang remang terang, aku melihat dia dengan sangat jelas sekali. Itu Susi. Dia ada di situ, ikut berdiri, ikut menggerakkan badan, ikut menari di tengah keramaian itu, persis seperti dulu. Tapi penampilannya bukan Susi yang kami kenal saat masih hidup. Wajahnya putih pucat total, seperti kapur, tak ada darah sedikit pun. Bibirnya biru gelap, hitam pekat, agak terbuka, seperti orang yang sedang menahan rasa sakit luar biasa. Matanya melotot lebar kosong, menatap tajam tepat ke mataku. Dan yang paling membuatku ingin berteriak histeris, mulutnya tersenyum. Senyum yang mengerikan, menyeringai sampai ke telinga. Senyum orang yang sedang sakit sekali. Kulitnya terasa kaku, kering. Ada bagian-bagian yang menghitam dan rusak. Dia menggerakkan badan mengikuti suara musik. Tapi gerakannya kaku, sangat kaku. Seperti orang yang tulangnya patah semua. Tapi dipaksa berjalan. Aku kaku berdiri di tengah orang banyak, tak bisa berbicara, tak bisa bergerak. Napasku tersangkut di tenggorokan. Kira aku hanya aku yang melihat hal mengerikan itu. Tapi saat aku melihat ke kiri dan ke kanan, melihat wajah dua sahabatku, Sari dan Lisna,
Mata mereka melotot, mulut mereka terbuka lebar. Wajah mereka sama pucatnya seperti kain kafan. Tangan mereka gemetar hebat. Ternyata mereka berdua juga melihat hal yang sama. Tanpa berbicara apa-apa, tanpa disuruh, kami bertiga mundur perlahan-lahan, sambil tetap menatap sosok mengerikan itu yang terus menyeringai dan menatap kami dengan tajam. Kami berjalan mundur perlahan, lalu berbalik badan dan lari secepat kaki mengangkat keluar dari tempat itu. Kami tak peduli dengan tas, dengan barang-barang, dengan bayaran. Kami hanya ingin keluar dari tempat menyeramkan itu. Kami langsung naik kendaraan, lalu pulang bersama-sama ke tempat kos, masuk ke kamar, mengunci pintu rapat-rapat. Lalu kami menangis sambil berpelukan semalaman. Kami sadar, Susi tidak tenang. Susi sakit sekali. Susi masih ada di sekitar kami. Beberapa hari kemudian, teror mimpi yang mengerikan. Kami kira setelah kejadian malam itu semuanya akan selesai. Ternyata itu baru permulaan. Teror yang sesungguhnya baru saja dimulai beberapa hari berturut-turut. Kami bertiga, aku, Sari, dan Lisna. Kami semua mengalami hal yang sama persis. Setiap kali kami memejamkan mata dan tidur, kami didatangi mimpi yang sama persis. Mimpi yang membuat kami bangun sambil berteriak kaget. Dan baju kami basah kuyup oleh keringat dingin setiap malam. Di dalam mimpi itu, aku selalu bertemu dengan Susi. Wajahnya makin mengerikan, makin rusak, makin menyedihkan. Dia selalu datang mendekatiku. Tangannya yang kurus dan dingin mengulur ke arahku. Mulutnya terbuka menangis. Lalu dia selalu berteriak minta tolong dengan suara yang parau pecah, tapi tetap suara wanita yang halus. Leni, tolong aku. Elhis, An, Sari, tolong aku. Sakit sekali tubuhku. Hangatkan aku. Aku dingin, aku sakit. Dan aku melihat sendiri penyebab rasa sakitnya yang luar biasa itu. Di dalam mimpi itu, aku melihat tempat dia berada, tempat yang gelap, suram, penuh asap panas, dan bau amis darah di sana. Ada sosok-sosok makhluk yang tinggi besar, hitam legam. Badannya kasar seperti batu atau besi. Wajahnya mengerikan sekali. Mata menyala merah. Napasnya berasa panas. Aku melihat sosok Susi ditahan oleh dua makhluk itu. Tangannya diikat ke atas, kakinya menjuntai. Lalu sosok makhluk besar lainnya, tangan kanannya memegang cambuk terbuat dari rantai tajam berduri. Besi itu panas membara, merah menyala. Aku melihat dengan mata kepalaku sendiri. Makhluk itu mengangkat tangannya tinggi-tinggi, lalu mencambukkan rantai itu ke sekujur tubuh Susi. Kulit dan dagingnya langsung terkoyak, berdarah-darah terbakar terkena panasnya besi itu. Susi menjerit sejadi-jadinya. Suaranya pecah di keheningan. Tubuhnya bergetar hebat menahan rasa sakit yang tak ada obatnya. Sakit, Leni, sakit sekali. Ini sakit sekali. Mereka menyiksaku terus. Tolong aku menyesal. Aku menyesal pernah melakukan itu. Teriak Susi di dalam mimpi itu, sambil menatapku dengan pandangan kosong dan penuh penderitaan. Dan hal yang paling membuat hatiku hancur di dekat kaki Susi. Ada sosok bayi kecil, berdarah-darah, menangis terseduh-seduh. Ikut berteriak kesakitan, ikut terkena siksaan itu juga. Itu janin yang dia gugurkan, anak yang tak sempat melihat dunia. Pemandangan itu berulang terus setiap malam.
Cambukan demi cambukan, jeritan demi jeritan, darah yang menetes kemana-mana, dan rasa sakit yang seolah bisa kami rasakan juga di kulit kami. Kami sadar, Susi tidak tenang bukan hanya karena dia meninggal, tapi karena dosa besar yang dia buat, membunuh anak kandungnya sendiri dan hidup dalam kemaksiatan. Hukuman dan siksaan yang dia terima di alam sana itu luar biasa mengerikannya, dan dia datang kepada kami karena kami satu-satunya orang yang dia kenal, satu-satunya orang yang dia minta tolong untuk mendoakannya.